wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce dan bisnis. Yang pertama, saya akan membahas sejarah dari e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau biasa disingkat WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Yang kedua ada definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contohnya, yang pertama ada Amazon.com, website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan. Yang kedua ada Dell.com, website milik Dell untuk memasarkan barang-barang produksi. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirim nomor dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua ada disintermediation, proses untuk memotong jalur perantara kira-kira pada saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli. Maka perantara tradisional seperti toko dan jasa mail order akan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga digital money, teknologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang keempat ada electronic check. Pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Selanjutnya, yang kelima, ada electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk enkripsi yang aman. Selanjutnya yang keenam ada extranet, sebuah kelanjutan dari intranet, perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Yang terakhir ada micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus ribu hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada teknologi, yang kedua marketing dan new customer process, yang ketiga electronic linkage, yang keempat service infrastruktur, yang kelima ada legal privacy dan public policy. Selanjutnya ada hambatan e-commerce. Yang pertama ada penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Selanjutnya ada kemampuan e-commerce. Yang pertama ada otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual, marketing, dan new consumer process. Yang kedua ada integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga ada publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang keempat ada interaksi, pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang meminimalkan human error. Yang kelima, transaksi,
kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Selanjutnya ada faktor kunci sukses dalam e-commerce. Yang pertama, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal. Yang kedua, menyediakan harga kompetitif. Yang ketiga, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang keempat, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang kelima, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang keenam, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Yang ketujuh, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Yang kedelapan, mempermudah kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan message. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen, spreadsheet, database. Yang keempat, akunting dan sistem keuangan. Yang kelima, informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh, sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang kedelapan, news group. Yang kesembilan, online shopping. Yang kesepuluh, conferencing. Yang kesebelas, online banking. Selanjutnya ada Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya UU PK tahun 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bisnis. Sejarah dari bisnis yaitu pada prinsipnya, bisnis kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face-to-face melibatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya fisik atau office and paper dan mempertukarkan barang dan jasa terkait dengan uang, kertas, atau receh, maka pada saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapapun dan dari mana saja secara fleksibel tanpa harus bertemu muka. Dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik atau komputer personal digital assistant dan sebagainya, dan internet, di mana proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan, kredit card, digital money, dan sebagainya. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep bisnis adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep bisnis atau bukan sekedar ikut-ikutan atau latar belakang. Selanjutnya, ada definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Selanjutnya, ada manfaat bisnis. Yang pertama, pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Yang kedua, mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Yang ketiga, kewirausahaan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Yang keempat, modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Yang kelima, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda bergadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya.
Yang keenam, minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Yang terakhir, daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan ponsel daya ungkit orang lain. Selanjutnya, ukuran keberhasilan bisnis. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai wealth maximization dan di dalam praktik sehari-hari wealth sharing diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha, maka secara jelas bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini, yaitu seberapa tinggi potensi penambah revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada saat konsep bisnis diimplementasikan. Selain yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapatkan pada saat konsep bisnis diterapkan. Selanjutnya, aplikasi bisnis. Di dalam menerapkan konsep bisnis, peran aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk bisnis untuk menuju market leadership. Yang pertama, the cross-functional business unit. Yang kedua, the stretch business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise. Yang keempat, the extended enterprise. Yang kelima, the inter-enterprise community. Selanjutnya ada desain bisnis. Yang pertama, cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis. Yang kedua, the stretch business unit atau strategi business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise atau integrasi perusahaan. Yang keempat, the extended enterprise yaitu peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain atau rantai multi-supply perusahaan. Yang kelima, the inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan. Selanjutnya ada kuadran dalam bisnis. Bisnis bukan lagi merupakan jual-beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam bisnis bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Yang kesembilan, menggunakan target jangka pendek sebagai bijak investasi bisnis. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Yang pertama yang kita bahas itu dampak positif e-commerce dan bisnis. Yang pertama ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operation cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selanjutnya ada dampak negatif e-commerce dan bisnis. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga.
Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya ada perbedaan e-commerce dan bisnis. Yang pertama, e-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi MPT Vessel. Terkadang, e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Dan kedua, e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi bisnis. Sedangkan bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra usaha. Yang kedua, bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Itu saja dari saya, terima kasih. See you guys.